Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana adanya kita saat ini. Bersama beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Semua hanya karena anugerahnya atas kita sekalian. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait sucinya. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan membacakan bacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8, demikian firman-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang-batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang senantiasa menyatakan perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita mengagungkan Tuhan kita, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh besar Engkau Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pagi ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan juga tetap menyediakan berkat yang terindah bagi setiap kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah setiap kami. Berkatilah ya Tuhan juga seluruh para pelayan Tuhan. Biar semua yang boleh kami kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu ada bersama kita. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Mari kita berjalan bersama Yesus, hanya bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Sekali lagi, Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja, dia raja segala raja, dia raja segala raja. Mari jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita persiapkan hati kita dengan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
firman-Mu lah yang memberi kami kemenangan. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salam Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Terlebih dahulu kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk datang berbakti. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikannya. Berkatilah setiap jemaat yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini, maju terus pantang mundur. Terambil dalam Keluaran 5 ayat 1 sampai ayat 24. Saya akan membaca beberapa ayat saja, namun ayat-ayat yang lain saya akan membahas saat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Keluaran 5 ayat 1 sampai 3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Ayat 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel telah berdiam di tanah Mesir kurang lebih 400 tahun. Dalam Keluaran 1 sampai 4, kita telah membaca bagaimana bangsa Israel mengalami penindasan yang cukup lama dan berat, karena jumlah mereka semakin bertambah dengan cepat
memenuhi seluruh Mesir. Firaun bertindak sangat keras untuk mengurangi jumlah dan membasmi orang Israel di tanah Mesir dengan memerintahkan para bidan yang membantu wanita Ibrani melahirkan agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di keluarga Israel. Waktu Musa lahir, ia disembunyikan selama 3 bulan. Namun orang tuanya dengan terpaksa tetap harus membuang Musa ke sungai Nil dengan cara menaruh dalam sebuah peti pandan. Dengan harapan Musa mungkin diselamatkan oleh seseorang yang menemukan peti tersebut. Dan Alkitab mencatat akhirnya Musa diselamatkan oleh putri Firaun. Setelah dewasa, Musa yang hidup dan menjadi pangeran di istana Firaun melihat bagaimana penindasan yang dialami bangsa Israel di Mesir. Musa mencoba untuk membela bangsanya dengan caranya, tetapi upayanya gagal. Bahkan Musa akhirnya harus melarikan diri keluar dari Mesir ke negeri Midian agar terhindar dari pembunuhan yang direncanakan Firaun kepadanya. Pada usia 80 tahun akhirnya Musa kembali ke Mesir dengan suatu tugas yang lebih jelas daripada Tuhan Allah bapa leluhurnya. Musa diterima oleh tua-tua bangsa Israel sebagai pemimpin mereka karena tanda dan mujizat dari Tuhan Allah sendiri yang Musa tunjukkan sebagai bukti bahwa Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, bapa leluhur mereka, benar telah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan belajar kisah ini secara eksposisi dari Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Kita akan melihat beberapa poin penting yang akan sangat membangun iman kita dalam kehidupan rohani kita masing-masing. Sehingga kita juga bisa bersikap seperti Musa, yaitu maju terus pantang mundur. Poin yang pertama, kita harus mengenal siapa Tuhan Allah yang sejati, firman-Nya dan otoritasnya. Dalam ayat 1 sampai 3 kita dapat melihat apa yang sedang Tuhan coba katakan tentang dirinya, firman-Nya dan otoritasnya kepada Firaun. Musa dan Harun memulai pesan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Frasa ini sedang menunjukkan kepada Firaun bahwa Musa membawa pesan penting, yaitu firman Allah yang harus didengar oleh Firaun. Jika 40 tahun sebelumnya Musa mencoba membebaskan bangsa Israel dengan caranya, kini dia datang dengan pesan daripada Tuhan Allah sendiri. Musa mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Menunjukkan bahwa ini bukan perkataan Musa, bukan kehendak Musa, bukan rencana Musa, tetapi ini adalah firman dari Dia yang adalah Tuhan Allah, Bapa leluhur bangsa Israel. Musa benar-benar begitu yakin akan firman yang disampaikannya kepada Firaun. Mengapa Musa begitu yakin? Karena Musa bukan menerima firman atau pesan tersebut dari seorang malaikat, seorang nabi atau manusia, tetapi dari Tuhan Allah sendiri yang menampakkan dirinya di Gunung Horeb di negeri Midian. Musa memiliki pengalaman dengan Tuhan Allah. Bahkan Musa mengenal dengan benar Tuhan Allah yang telah mengutusnya dengan pesan penting. Pesan yang Musa bawa dari Tuhan Allah untuk disampaikan kepada Firaun sangat jelas, yaitu biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saudara, ini mengandung pesan yang
sangat dalam dan harus didengar oleh Firaun. Tuhan akan melepaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Mereka akan dibebaskan, mereka akan ditebus oleh Tuhan Allah dengan cara yang telah Tuhan tetapkan. Karena itu Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk membawa keluar umatnya dari Mesir dan tidak akan kembali lagi ke Mesir untuk selama-lamanya. Ini adalah satu alasan dan dasar bagi Musa untuk datang menyampaikan dan mendeklarasi firman Tuhan kepada Firaun. Yang artinya ini adalah klaim Tuhan atas umatnya yang sedang ditindas oleh Firaun dan ilah-ilah bangsa Mesir. Walaupun demikian, dalam ayat 2 kita melihat bagaimana Firaun menolak untuk tunduk kepada Tuhan Allah yang telah mengutus Musa. Firaun justru dengan sombongnya berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Saudara, Firaun yang begitu sombong akan kekuasaannya sebagai raja di Mesir dan bahkan sedang menjadikan bangsa Israel sebagai budaknya, Firaun menolak deklarasi Musa bahwa Tuhan Allah bangsa Israel mengutusnya untuk membawa bangsa Israel dari Mesir, untuk mengadakan perayaan, ibadah, dan mempersembahkan korban bagi Tuhan di padang gurun. Firaun mengatakan, "Siapa Tuhanmu itu? Di Mesir akulah yang berkuasa, akulah yang menentukan segala sesuatu. Bukan Tuhan Allah yang Musa sampaikan kepadanya." Firaun menganggap ilah bangsa Mesir dan dirinya jauh lebih berkuasa daripada Tuhan bangsa Israel. Namun di dalam ayat 3 kita melihat bagaimana Musa dan Harun tetap mengatakan apa yang telah menjadi firman Tuhan yang harus disampaikan kepada Firaun, terlepas apapun respon yang Firaun berikan. Respon Firaun tidak akan merubah esensi kebenaran, kemutlakan, kedaulatan Allah, serta kuasa Allah Bapa leluhur yang mengutus mereka. Yang kedua, sebagai umat Allah dan utusan Allah, kita pasti akan dilawan oleh iblis. Dalam ayat 4-9 kita melihat bagaimana pesan yang disampaikan Musa mendapat perlawanan dan penolakan yang sangat jelas dari Firaun. Dalam ayat 4, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Perkataan Firaun menunjukkan bagaimana dia tidak memiliki kewajiban apapun untuk tunduk kepada Tuhan Allah yang telah berfirman melalui Musa. Firaun menolak dengan tegas dan ini menggambarkan suatu perlawanan bukan saja kepada Musa dan Harun, tetapi perlawanan yang nyata kepada Tuhan Allah. Penolakan ini terlihat juga dalam ayat selanjutnya. Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Dalam ayat ini terlihat bahwa Firaun justru menuduh Musa dan Harun sebagai seorang yang mengajak kepada jalan yang salah. Dia menuduh Musa dan Harun sebagai penghasut, provokator. Bahkan dalam ayat 8 Firaun menghina bangsa Israel sebagai pemalas. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang
bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Ini bukan saja suatu penghinaan kepada Musa dan bangsa Israel, tetapi suatu penghinaan kepada otoritas Tuhan Allah yang mengutus Musa. Bahkan pekerjaan yang dibebankan kepada bangsa Israel makin diperberat oleh Firaun. Jerami, pembuat batu bata yang selama ini disediakan oleh para mandor orang Mesir, kini tidak disediakan. Tetapi jumlah batu bata tetap sama seperti waktu jerami disediakan. Firaun menuduh alasan bangsa Israel untuk keluar, untuk beribadah adalah sifat yang pemalas. Bangsa Israel semakin ditindas karena firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Musa dan Harun. Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita yang mau maju terus dan pantang mundur dalam iman harus bersedia menerima berbagai macam tuduhan dan risiko. Bahkan firman Tuhan yang kita miliki dan sampaikan akan dianggap dusta atau bohong oleh mereka yang membawa, oleh mereka yang melawan firman Tuhan. Bapak Ibu, mengikut Tuhan Allah dengan benar dan setia bukan berarti kita tidak akan mengalami penderitaan. Dalam ayat 10-14 kita akan belajar bagaimana penderitaan yang akan makin berat dialami oleh bangsa Israel. Yang tentunya ini akan membuat suatu penderitaan yang berat dalam hati dan pikiran Musa dan Harun yang diutus menjadi penyambung suara Allah kepada Firaun. Di dalam ayat 10 kita membaca, maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak akan memberi jerami lagi kepadamu. Saudara, usaha Musa untuk menyampaikan pesan firman Allah kepada Firaun justru membawa dampak yang lebih berat dan mengerikan bagi bangsa Israel. Coba kita bayangkan bagaimana usahanya harus membuat batu bata tanpa jerami, tetapi dengan tuntutan hasil yang sama. Jerami dibutuhkan sebagai bahan penguat bata. Tanpa jerami mereka tidak mampu membuat bata yang kuat. Secara logis, mereka yang akan kehilangan banyak waktu hanya untuk mencari dan mengumpulkan jerami, sehingga target produksi yang ditetapkan tidak akan pernah tercapai sama sekali. Ini terlihat dalam ayat yang ke-12. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Saudara, ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat, menguras tenaga, waktu, bahkan nyawa mereka. Karena mereka pasti akan dianiaya karena produksi yang tidak sesuai target yang diharapkan. Saya percaya bukan pekerjaan seperti ini yang diharapkan Musa, Harun, tua-tua bangsa Israel, dan semua orang Israel. Tapi dari sudut pandang Firaun, ini mungkin menunjukkan klaim sebagai penguasa yang sebenarnya di Mesir dan bukan Tuhan Allah yang mengutus Musa. Karena Firaun mampu membuat bangsa Israel makin menderita dalam pekerjaan mereka. Dengan sendirinya Firaun sedang mengangkat dirinya melebihi Tuhan Allah dan menantang kekuasaan Tuhan Allah bangsa Israel. Apakah benar Tuhan
yang dikatakan Musa itu ada dan berdaulat sebagaimana klaim Musa sebelumnya. Jika Tuhan tidak membebaskan Israel dari penderitaan yang dibebankan Firaun, maka dalam pikiran Firaun dia sedang mengklaim kebenaran dan kemenangan bagi dirinya dan ilah-ilah bangsa Mesir yang dianggap berkuasa. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, untuk hidup sebagai orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa adalah hal yang tidak mudah. Sering justru itu membawa suatu konsekuensi iman yang berat. Kadang kita semakin menderita, makin sakit, bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi sebagai umat Allah, kita yang percaya harus terus maju dan pantang menyerah. Bapak Ibu, berharap kepada penguasa dunia adalah suatu kesia-siaan. Dalam ayat 15-19 kita akan melihat bagaimana bangsa Israel memandang penderitaan mereka. Dalam ayat 15 mengatakan, sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Saudara, ayat ini kita melihat bagaimana bangsa Israel mengadukan pergumulan, penderitaan, dan kesusahan mereka kepada Firaun, sang penguasa Mesir, untuk mengharap keadaan yang lebih baik dari yang sedang mereka alami. Mereka mencoba berunding dengan Firaun. Mereka mungkin bersedia melakukan semua perintah Firaun, bekerja dengan rela bagi Firaun, asalkan penderitaan mereka dikurangi dan tidak diperlakukan dengan tidak adil. Bapak Ibu, Firaun adalah seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Bukanlah tempat yang tepat sebagai tempat pengaduan. Dia seorang penyembah berhala yang jelas-jelas menentang Tuhan Allah yang mengutus Musa yang akan membebaskan mereka. Bangsa Israel yang sudah tertindas dalam waktu yang lama seperti kehilangan pegangan hidup yang sebenarnya. Mereka adalah umat Allah yang sejati, tetapi dalam keadaan tertindas mereka datang kepada Firaun. Secara manusia dan rasional, apa yang dilakukan sangat masuk akal, karena mereka tahu bahwa Firaun adalah penguasa Mesir. Semua keputusan ada di tangannya sebagai raja. Tetapi bangsa Israel ini belum mengetahui bahwa Firaun bukannya memberikan jalan keluar terbaik untuk semua penderitaan mereka, tetapi justru semakin memperburuk keadaan mereka. Dalam ayat 17 dan 18 bagaimana respon atau jawaban dari Firaun terhadap pengaduan mereka. Raja berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Jadi sekarang pergilah bekerja." Ini menjadi bukti bahwa Firaun benar-benar tidak peduli dengan pengaduan mereka dan bahkan tambah menindas mereka. Jadi Bapak Ibu, meminta pertolongan, mengharapkan pertolongan pada penguasa dunia, ini bukan cara atau jalan yang tepat. Mereka akhirnya mulai mengerti bahwa mereka dalam keadaan yang susah. Mereka harus tetap melaksanakan keputusan Firaun. Dalam ayat 19, maka mengertilah para mandur Israel, maka mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana mereka akhirnya sadar keadaan yang sebenarnya,
hal ini Tuhan izinkan terjadi agar bangsa Israel hanya melihat kepada Tuhan dan bukan kepada bangsa ilah Mesir. Bukan juga kepada Firaun yang walaupun dia memiliki kuasa sebagai raja di Mesir, tetapi kuasa yang sebenarnya ada pada Tuhan yang memelihara bapa leluhur mereka ratusan tahun sebelumnya. Bapak Ibu, sebagai orang yang mau yang maju terus pantang menyerah, kita harus tahu bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Harapan kita satu-satunya harus kita arahkan pertama hanya kepada Tuhan Allah semata dan bukan kepada penguasa dunia. Dan Bapak Ibu, jangan pernah menyalahkan orang lain atas apa yang kita alami. Dalam ayat 20 kita membaca, waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Dalam poin sebelumnya kita melihat, merenungkan bahwa mencari pertolongan kepada penguasa Mesir bukanlah jalan yang terbaik, tetapi itu yang telah mereka lakukan. Namun bukannya kelepasan dan keringanan, tetapi semakin berat penderitaan yang ditimpakan kepada mereka oleh Firaun. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang mendidik mereka supaya tahu bahwa Tuhan Allah lah yang akan membebaskan mereka dari tangan dan penindasan Firaun. Dalam keadaan seperti ini, yang terjadi bukannya mereka belajar menundukkan diri kepada Tuhan, mereka justru mempersalahkan penderitaan mereka kepada Musa. Kita tahu dari ayat-ayat sebelumnya, mereka memang sudah ditindas dengan cara yang sangat keras oleh Firaun. Tetapi mereka harus belajar bagaimana memahami apa penyebab dan apa tujuan tertinggi mereka mengalami penderitaan tersebut. Dan bukannya menyalahkan Musa dan Harun atas penderitaan mereka. Dalam ayat 21 kita membaca bagaimana mereka menuduh Musa dan Harun yang diutus Tuhan untuk membebaskan mereka dari penindasan Firaun. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa para mandur mencurahkan amarah mereka kepada Musa dan Harun yang mereka simpan. Karena menurut mereka Musa dan Harunlah penyebab penderitaan mereka sekarang dan akan berlanjut di masa yang akan datang. Bahkan nada bicara mereka menunjukkan bahwa Tuhan harus turun tangan untuk menghukum Musa dan Harun. Ketika mereka menuduh Musa lah penyebab penderitaan mereka, secara tidak langsung mereka juga sedang menyalahkan Tuhan Allah sendiri atas penderitaan mereka. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah masa-masa yang sulit sebagai orang percaya yang mau maju terus pantang mundur. Keadaan ini kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mencoba untuk menyalahkan siapa yang kita anggap bertanggung jawab terhadap permasalahan atau persoalan yang kita hadapi. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan seringkali mengizinkan sesuatu penderitaan terjadi dalam hidup kita, karena Allah turut bekerja di balik seluruh peristiwa hidup kita untuk menjalankan
untuk mengajarkan kepada kita siapa Tuhan Allah sebenarnya, apa rencananya atas hidup kita, apa tujuan yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Poin yang terakhir, Tuhan Allah adalah satu-satunya penolong dan harapan dalam kesesakan. Musa kemudian membawa masalah ini kepada Tuhan. Musa seolah-olah mempersalahkan Tuhan. Dia telah berbicara atas nama Tuhan dan Israel semakin dipersulit. Dan kesulitan ini dianggap Musa berasal dari Tuhan. Musa berpikir bahwa Tuhan menambah beban penderitaan bagi Israel. Bahkan memperlakukan mereka dengan jahat. Kedua bersaudara ini, terutama Musa, belum sanggup memahami cara kerja Tuhan. Sehingga mereka sedih dan kecewa. Dalam ayat 22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Bapak Ibu, namun jika kita membaca ayat ini dalam perspektif Musa yang sudah berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb di Midian dan berbicara langsung dengannya, maka kita akan melihat seruan Musa kepada Tuhan ketika menghadap Tuhan adalah suatu seruan yang jujur kepada Tuhan. Musa tidak datang kepada Firaun dan memprotes semakin beratnya penindasan yang bangsa Israel alami, yang dengannya Musa dan Harun dipermasalahkan oleh para mandor-mandor bangsa Israel sendiri. Tetapi Musa datang kepada Tuhan dan dengan jujur mengutarakan masalah yang dihadapinya dan yang dihadapi bangsa Israel. Musa mengajukan dengan jujur kepada Tuhan dan menanyakan semua alasan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi kemudian pada seluruh bangsa Israel. Dan dalam ayat 23 mengatakan, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Dalam ayat ini Musa mengatakan kepada Tuhan realita yang dia alami, apa yang dia lihat dalam kehidupan bangsa Mesir, bangsa Israel. Di sini kita bisa melihat Musa berharap bahwa Firaun akan melepaskan umat Israel pergi. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya kelepasan, tetapi penderitaan yang semakin berat. Tetapi cara dan jalan Tuhan itu berbeda dari cara dan jalan Musa dan juga seluruh Israel. Mereka harus belajar bagaimana cara dan jalan Tuhan melepaskan mereka. Dalam ayat 24 kita baca, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Dalam ayat ini Bapak Ibu kita melihat bagaimana jawaban Tuhan terhadap Musa. Dan juga menjawab apa yang menjadi harapan bangsa Israel. Jalan Tuhan dan cara Tuhan itu berbeda. Jalannya begitu misteri, penuh tanda tanya, tetapi jalan Tuhan itu selalu yang terbaik. Rasa dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka. Dalam frasa ini menyimpan suatu rahasia yang indah tentang siapa Tuhan Allah yang telah berjanji kepada Musa bahwa dia akan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Tangan yang kuat menggambarkan bahwa Tuhan itu jauh melebihi semua kuasa ilah-ilah bangsa Mesir, bahkan bangsa manapun. Ini menunjukkan bahwa dialah yang berdaulat, dialah yang berkuasa, memiliki otoritas tertinggi terhadap bangsa Israel yang adalah umatnya sendiri.
dan juga kepada bangsa Mesir. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia ada sebelum semuanya ada, dan dia akan ada, tetap ada sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengenal dan mempercayai Tuhan Allah yang sejati melalui firman dan otoritasnya yang penuh kuasa, agar kita terus maju pantang mundur. Walaupun ada perlawanan dari iblis, tetaplah mengikuti Tuhan dengan benar, berani, dan setia. Meski harus menderita, jangan pernah berharap kepada penguasa dunia. Dan jangan pernah menyalahkan orang lain atas penderitaan yang kita alami. Karena penderitaan seringkali diizinkan Tuhan agar kita mengenal, mengerti bahwa Tuhan Allah penolong yang sejati dan satu-satunya pengharapan kita di masa kesesakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, bagaimana Allah memperkenalkan diri kepada kami sehingga kami mengenal Tuhan. Biarlah kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, terus maju walaupun iblis menyerang kami, walaupun banyak tantangan yang membuat kami menderita. Namun kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami terus melangkah. Kami tidak mengandalkan penguasa dunia. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja, Sang Penolong yang melepaskan kami dalam kesesakan. Berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan yang setia terus menyatakan karyanya yang indah dalam hidup kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia Tuhan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.
Mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur. Berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan hati Tuhan dalam memelihara kehidupan kami hari demi hari sampai detik ini. Meskipun banyak pergumulan, persoalan dan masalah di dalamnya, tetapi kami tahu bahwa kalau kami boleh ada, itu semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk setiap pelayanan ibadah yang masih bisa berlangsung sampai dengan saat ini, meskipun masih secara online. Kami bersyukur sepekan yang lalu, persekutuan keluarga sudah diadakan kelompok demi kelompok, dan kami berharap firman Tuhan yang ditabur boleh sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati Tuhan. Kami terus mengingat bangsa negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bagi penanganan bencana alam, banjir, longsor, gempa, erupsi. Kami ingat untuk korban-korban yang ada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, supaya mereka yang sekarang harus berada di pengungsian, mereka yang kehilangan rumah, harta, bahkan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami juga rindu melihat bagaimana gerakan tangan kami boleh bergerak untuk membantu, menolong mereka. Minimal kami bisa mendoakan mereka semua dari jauh. Tuhan, kami juga teringat untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami ingat untuk Ibu Yuliani dalam masa pemulihan di rumah. Mohon Tuhan menjamah, memulihkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Guunsing. Mohon Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, supaya badannya bisa kembali bergerak, beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga ingat untuk Ibu Tan Siok Ming, kami juga mohon belas kasihan Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan bagi fisiknya. Kami juga berdoa untuk Bapak Li Irawan, Ibu Santi, Ibu Cia Cuing, Ibu Tan Jaicu. Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka diberikan pemulihan yang daripada Tuhan sendiri. Tatkala mereka lemah, biarlah Engkau menguatkan. Tatkala hati mereka susah, biarlah Engkau menghiburkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami menaikkan syukur untuk Ibu Endah yang berulang tahun, Bapak Leo Sunjaya dan Ibu Francisca Maria. Tuhan, biarlah pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan di dalam segala kasih karunia di tengah-tengah kondisi sekarang ini, membuat mereka terus belajar bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan melihat berarti ada kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk mereka terus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan terus mengarahkan hati mereka, semakin mengenal dan mengasihi-Mu, semakin mengenal dan belajar akan firman Tuhan dalam ketekunan, sehingga mereka bertumbuh menjadi saksi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan mereka setiap hari. Kami juga menyerahkan untuk penata layanan pada sepekan yang akan datang ini ke dalam tangan pengasihan-Mu.
baik persekutuan doa malam melalui Zoom, ataupun seminar kesehatan yang akan diadakan juga pada Kamis yang akan datang. Persekutuan pemuda setiap hari Sabtu, mohon Tuhan juga memberkati, Tuhan melindungi dan Tuhan menjagai. Juga untuk penata layanan ibadah, baik sekolah minggu, remaja, ataupun kebaktian umum, Tuhan juga yang menolong supaya semua penata layan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bersyukur untuk segala pemeliharaan dan kasih Tuhan bagi kami. Berkatilah untuk persembahan yang sebentar kami akan kirimkan ke gereja. Tuhan boleh pakai untuk mencukupkan segala biaya operasional gereja selama ibadah online ini. Juga untuk menolong segala operasional yang lainnya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk persembahan gota, persembahan renovasi, persembahan untuk sembako. Biarlah Tuhan memberkati semuanya, sehingga melalui apa yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kami, kami pun dipakai menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah seluruh doa kami. Kami memanjatkan segala doa-doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Doksologi, doa berkat disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya ya esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir kebaktian kita ini, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali dalam ibadah minggu mendatang. Amin.